Perkenalkan, nama saya Fadila Umi, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTS dari 02 Taluk, Kecamatan Lintombo, Kabupaten Tangerang. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Desna Ragnita sebagai calon supervisi akademis yang akan saya supervisi kelas. Kemudian Ibu Desna Ragnita adalah guru kelas 4 dari UPTS dari 02 Taluk. Assalamualaikum Ibu Desna Ragnita. Baiklah Ibu Desna Ragnita, sekarang kita akan melaksanakan supervisi akademik. Tetapi sebelum melaksanakan supervisi, kita akan melaksanakan pra-observasi, yaitu sebelum kita melakukan supervisi kelas, di mana tujuannya yaitu mengetahui sampai di mana proses perencanaan yang telah Ibu Desna lakukan, kemudian sebagai persiapan awal supaya pembelajaran nanti menjadi percaya diri dan lebih siap untuk disupervisi kelas. Baiklah Ibu Desna Ragnita, saya akan menanya beberapa hal tentang perencanaan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Desna lakukan? Baiklah, di sini saya akan mengajarkan tentang bidang studi yaitu IPAS, yang mana tujuan pembelajaran di sini adalah mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Berarti tujuannya mendeskripsikan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Kemudian dalam supervisi nanti, area pengembangan apa yang hendak dicapai dalam supervisi? Di dalam area pengembangan ini ada dua yang akan saya capai, yang mana pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan, di sini saya akan menilai tentang bagaimana siswa menyebutkan atau mendeskripsikan bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan, itu dari pengetahuan. Sementara dari keterampilan, siswa dapat menjelaskan fungsi bagian tumbuh-tumbuhan tersebut. Ya, berarti pengetahuannya siswa menjelaskan bagian dari tumbuhan, kemudian dalam keterampilannya siswa bisa menjelaskan fungsi dari tumbuhan. Oke, kemudian selanjutnya rencana pembelajarannya, misalnya strateginya apa, model pembelajarannya apa, kemudian metodenya apa. Rencananya di sini saya akan menerapkan strategi bervariasi, yang mana berdasarkan kesiapan siswa yang terintegrasi dengan sosial, emosional, dan kemampuan dari siswa. Modelnya dalam pembelajaran ini saya berbasis masalah atau PBL. Kalau metodenya, saya menggunakan di sini metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Berarti di sini rencana yang akan dilakukan yaitu strateginya berdiferensiasi dengan diintegrasikan dengan PSE, kemudian modelnya model PBL, kemudian metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab. Begitu ya Bu ya. Kemudian kalau boleh saya tahu nih Bu, media yang telah disiapkan apa saja? Media yang telah saya siapkan berupa poster, berupa bentuk dari gambar tumbuh-tumbuhan dan LKPD. Berarti posternya nanti akan dipajang, kemudian LKPD-nya akan diberikan kepada siswa. Bu. Terima kasih Bu. Kemudian kapan rencananya nih observasi kelas yang akan kita lakukan? Rencananya observasi kelas atau kegiatan ini saya lakukan pada hari Senin tanggal 4 Maret pada minggu besok. Berarti kita akan melaksanakan supervisi pada hari Senin tanggal 4 Maret pada jam pertama ya Bu? Ya, jam pertama dan kedua. Kemudian pada saat supervisi nanti Bu, saya akan melihat cara Ibu mengajar, kemudian nanti saya akan mencatatnya juga dan saya akan mencatat. Apakah tidak apa-apa? Terima kasih. Kemudian nanti setelah supervisi saya juga nanti didampingi oleh Ibu pengajar praktek, yaitu pada pasca observasi pada hari berikutnya. Ya Bu ya, nggak apa-apa kan Bu? Kemudian apa hasil dari percakapan ini Bu? Hasil dari percakapan ini
Berarti saya sudah bisa menentukan bagaimana nanti saya merancang pembelajaran yang akan berlangsung pada minggu besok. Mungkin saya akan mempersiapkan segala perlengkapan mungkin dari media ataupun yang lainnya lagi. Oke, berarti dari percakapan kita ini sudah tergambar ya Bu, apa rencananya, kemudian bagaimana pengembangannya nanti, kemudian apa sih media yang akan ditampilkan. Oke Bu, terima kasih atas percakapan observasinya. Mudah-mudahan observasi atau supervisi kelasnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Desna Ragnita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, marilah kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan ketinggian kecerdasanku. Amin. Adakah di antara teman kamu yang tidak datang? Siapa yang tidak datang? Nampak ada kabarnya? Anak-anak Ibu, pada minggu kemarin kita telah belajar tentang jenis tumbuhan. Apa saja jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita? Apa contoh tumbuhan yang ada di sekitar kita? Hah? Bunga, apa lagi?
Jadi cukup sampai di sini. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fadila Umi, CGP Angkatan 9 dari UPT SDN 02 dan saya ditemani oleh Ibu Desna Rafita sebagai guru yang telah saya observasi atau supervisi akademik. Kemudian saya juga didampingi oleh Ibu Khairiyati Mukhtar sebagai pengajar praktek. Bagaimana kabarnya Ibu? Ibu Yati? Alhamdulillah sehat. Baiklah Ibu Desna, kemarin kita telah melaksanakan pra-observasi dan observasi kelas. Jadi sekarang kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana tujuannya yaitu mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan dan yang telah saya catat kemarin. Gitu ya Bu ya. Kemudian saya akan menanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah pelaksanaan observasi kelas kemarin. Kalau perasaan saya ketika mengikuti observasi itu ada perasaan grogi karena biasanya tidak pakai pendamping, tiba-tiba pakai pendamping. Alhamdulillah semua itu berjalan dengan baik. Berarti memang grogi awalnya yang tidak apa-apa, sebelum terbiasa memang kita grogi. Jadi setelah itu kan sudah lancar sekali ya. Kemudian area pengembangan yang dilakukan dalam kelas itu kemarin kan ada beberapa area pengembangan pada percakapan pra-observasi. Bagaimana dengan observasinya? Apa area yang telah dikembangkan? Area yang saya kembangkan di sini yaitu yang pertama membuat perangkat pembelajaran dan media. Selanjutnya saya gunakan yaitu pengembangan tentang keterampilan dan pengetahuan. Yang mana pengetahuan di sini saya mengambil itu siswa mampu menjelaskan fungsi dan bagian tumbuh-tumbuhan, sementara keterampilan siswa dapat menyebutkan dan mendeskripsikan bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan. Berarti ada dua area pengembangan ya Bu ya, dari pengetahuan dan keterampilan. Kemudian sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu lakukan, apakah sudah berhasil atau belum begitu? Kalau menurut saya itu sudah berhasil, tapi ada sedikit kendala yang saya hadapi ketika terjadi proses pembelajaran tersebut. Berarti ada beberapa kendala. Kalau boleh saya tahu apa kendala yang Ibu rasakan? Kendala yang saya rasakan ada beberapa siswa yang tidak ikut dalam proses pembelajaran tersebut karena mungkin bagi beberapa siswa pembelajaran itu tidak menarik baginya. Berarti ada beberapa siswa yang tidak ikut dan tidak aktif karena tidak menarik bagi dia. Ya. Kira-kira kenapa ada kekurangan itu? Bisa nggak Ibu mengevaluasi apakah penyebab dari siswa tidak ikut itu? Kalau saya lihat kemarin kan proses diskusi. Ketika saya membagi kelompok, saya tidak melihat bagaimana kesiapan siswa, terus bagaimana kemampuan siswa dan minat bakatnya dalam belajar. Oh, berarti Ibu tidak melihat minatnya, kemudian kemampuan siswa serta bakatnya dalam belajar ya. Kemudian setelah didapatkannya kekurangan atau kendala pada observasi ini, rencana Ibu ke depannya seperti apa? Rencana ke depan saya untuk besoknya saya akan observasi
minat, bakat, dan kemampuan dari siswa tersebut. Berarti Ibu akan observasi dulu ya sebelum kita atau supervisi akademik besok akan observasi dulu anaknya ini bakatnya bagaimana, minatnya bagaimana, dan kesiapannya bagaimana ya. Mudah-mudahan rencana ke depannya akan lebih lancar. Kemudian saya akan menunggu Bu cerita selanjutnya setelah Ibu melaksanakan tidak lanjut yang Ibu ceritakan tadi. Kemudian kira-kira kapan ya dilakukan tidak lanjut itu? Mungkin tidak lanjut ini akan saya lakukan ketika mengajar yang akan datang. Nanti dilaksanakan untuk yang akan datang ya Bu ya. Saya akan menunggu ya bagaimana hasilnya. Nah, setelah percakapan pasca observasi ini, menurut Ibu apa kesimpulan dari percakapan kita? Kesimpulan dari percakapan kita tersebut itu tentang bagaimana proses pembelajaran yang baik yang kita lakukan kepada anak. Jadi kesimpulannya Ibu sudah tahu bagaimana proses pembelajaran yang baik untuk anak, gitu ya. Oke Bu, terima kasih atas percakapan pasca observasinya. Sekianlah percakapan pasca observasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Desna Retnita sebagai guru yang telah saya observasi. Kemudian terima kasih kepada Ibu pengajar praktek Ibu Karyawati yang telah bersedia hadir pada pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.